Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani Roisha dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam. Yang pertama yaitu dasar pendidikan Islam. Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan awalan pe dan akhiran an, yang mengandung arti perbuatan, yaitu hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogia, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah, yang berarti pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu pengertian pendidikan Islam. Nah, di mana dalam pengertian pendidikan Islam di sini ada 15 poin yang kita bahas, yaitu yang pertama yaitu kajian etimologi. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata at-tarbiyat, namun terdapat istilah lain yaitu ar-rob, rabbayani, murabbi, yurbi, dan robbani. Sedangkan dalam hadis yang ditemukan kata robbani, menurut Abdul Mujib masing-masing kata tersebut sebenarnya memiliki kesamaan makna, walaupun dalam konteks tertentu memiliki perbedaan. Kemudian yang kedua yaitu kajian terminologi. Nah, di sini kajian terminologi itu dibagi menjadi 4, yaitu ada tarbiyah. Mustafa Al-Marogi membagi kegiatan at-tarbiyah dengan 2 macam. Pertama, tarbiyah kholqiyah, yaitu penciptaan, pembinaan, dan pengembangan jasmani peserta didik agar dapat dijadikan sebagai sarana bagi pengembangan jiwanya. Kedua, yaitu tarbiyah diniyah tahzibiyah, yaitu pembinaan jiwa manusia dan kesempurnaannya melalui petunjuk wahyu ilahi. Kemudian yang B yaitu taklim. Menurut Rosyid Ridho, taklim adalah proses transmisi sebagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Yang C yaitu ta'dib. Menurut An-Naqid Al-Attas, at-ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu yang di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Kemudian yang D, ar-riyadhah. Al-Ghazali menawarkan istilah ar-riyadhah. Baginya ar-riyadhah adalah proses pelatihan individu pada masa kanak-kanak. Kemudian yang ketiga yaitu hakikat sistem pendidikan. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sustema, yang berarti cara atau strategi. Dalam bahasa Inggris yaitu sistem, yang berarti sistem, susunan, jaringan, dan cara. Sistem juga diartikan sebagai suatu strategi cara berpikir atau model berpikir. Yang keempat yaitu metode pendidikan Islam. Nah, di sini ada 2 metode pendidikan Islam. Yang A yaitu model idealistik. Model idealistik adalah model yang lebih mengutamakan penggalian sistem pendidikan Islam dari ajaran dasar Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis yang mengandung prinsip-prinsip pokok berbagai aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan. Kemudian yang B yaitu model pragmatis. Model pragmatis adalah model yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Artinya, formulasi sistem pendidikan Islam itu diambil dari sistem pendidikan yang kontemporer yang telah mapan. Yang kelima yaitu signifikansi perbedaan pendidikan Islam dengan non-Islam. Perbedaan pendidikan Islam dan non-Islam terletak pada yang A yaitu sistem ideologi. Islam memiliki ideologi at-tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan non-Islam memiliki berbagai macam ideologi yang bersumber dari isme, materialisme, komunisme, ateisme, sosialisme, kapitalisme, dan sebagainya.
Yang B yaitu sistem nilai. Pendidikan Islam bersumber dari nilai Al-Quran dan Sunnah, sedangkan pendidikan non-Islam bersumberkan dari nilai yang lain. Yang keenam yaitu ciri-ciri pendidikan Islam. Ajaran Islam mengemukakan 4 macam ciri-ciri manusia yang membedakannya dengan makhluk lain, yaitu yang pertama fitrah, yang kedua kesatuan roh dan jasad, wahdah ar-ruh wal jism, yang ketiga kebebasan berkehendak atau hurriyah al-iradah, yang keempat akal sebagai fungsi untuk membedakan baik dan buruk. Yang ketujuh yaitu prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam tercermin dalam beberapa aspek, antara lain yang pertama, pendidikan Islam adalah pendidikan integral dan terpadu. Yang kedua, pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang. Kemudian yang nomor 8 yaitu guru dalam pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan murabbi, muallim, dan muaddib. Nah, di mana ketika ketiga nama itu muallim, murabbi, dan muaddib mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimat, walaupun dalam situasi tertentu mempunyai kesamaan makna. Kemudian yang ke-9 yaitu jenis pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik dalam Islam terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala dari berbagai ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang kedudukan Allah sebagai pendidik dapat difahami dalam firman-firman yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad, beliau mengidentifikasikan dirinya sebagai muallim atau pendidik. Nabi sebagai penerima wahyu Al-Quran bertugas menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada seluruh umat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu orang tua. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Yang keempat yaitu guru. Pendidik di lembaga pendidikan persekolahan disebut dengan guru. Kemudian yang ke-10 yaitu ada keutamaan guru. Ada yang beranggapan pekerjaan pendidik atau jabatan sebagai guru adalah rendah jika dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti di kantor, BUMN, dan lain sebagainya. Yang ke-11 yaitu tugas, tanggung jawab, dan hak pendidik. Tugas pendidik di situ ada tugas secara umum, ada tugas secara khusus. Tugas secara umum sebagai warasat al-anbiya yang pada hakikatnya pengemban misi rahmatan lil alamin, yaitu suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah. Tugas secara khusus adalah sebagai pengajar atau instruksional. Kemudian yang nomor 12 yaitu etika guru dalam pendidikan Islam. Menurut Al-Karyani yang dikutip Rare Yulis, persyaratan seorang pendidik antara lain guru hendaknya insan akan selalu pengawasan Allah, memelihara kemuliaan ilmu, bersifat zuhud, tidak berorientasi duniawi, menjauhi mata pencaharian yang hina, memelihara syiar-syiar Islam, rajin melakukan hal-hal yang disunnahkan, memelihara akhlak yang mulia, mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, selalu belajar, rajin meneliti, menyusun, dan mengarang. Kemudian yang nomor 13, kebutuhan peserta didik. Nah, di situ ada kebutuhan fisik, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk mendapatkan status, kebutuhan mandiri, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai, kebutuhan curhat, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup atau agama. Yang ke-14 yaitu unsur-unsur peserta didik, yaitu unsur fisik atau jasmani, unsur akal, unsur keberagaman, unsur akhlak, unsur seni atau keindahan, dan dimensi sosial. Yang ke-15 yaitu kekurangan prinsip pada sistem pendidikan Islam.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.